bisa mempengaruhi, bukan bisa, sangat mempengaruhi dalam keberhasilan bertanam, yaitu jarak tanam. Mungkin teman-teman perlu perhatikan, teman-teman bisa pelajari daerah-daerah teman sendiri itu nanti tingkat kesuburannya berapa. Nah itu nanti bisa menentukan berapa sih jarak tanam yang mau kita buat. Nah kalau untuk secara berbicara secara umum ya, berbicara secara umum untuk tanah di Indonesia, mungkin kalau teman-teman mau cari referensi, kalau menurut pribadiku ya, jarak yang bagus itu ya jarak tanamnya itu kita ambil tengah jalur, bisa kurang dan bisa melebihi dari jarak tanam tersebut. Jarak tanamnya itu yang ideal itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku para petani. Berjumpa kembali bersama petani Majemuk Kebumen. Dan kegiatan kita hari ini kita mau bongkar lahan lur. Ini bongkar lahan, ini tanaman cabai rawit dari Ori 212 yang udah nggak produktif ya, udah saatnya dia ditumbang. Kita ganti yang baru. Ini kita juga bawa gorok lur, takutnya nanti banyak bambu pancang yang susah dicabut, nanti kita gorok aja. Dan pada video kali ini mungkin kita akan sedikit belajar lur, sedikit belajar dari tanaman ini ya. Apa yang dapat kita pelajari dari tanaman ini nanti kita bahas sama-sama ya lur. Kita pelan-pelan kita bahas sedikit demi sedikit. Oh, ini tanaman cabai ya lur, tanaman cabai rawit Ori 212. Total populasi itu sekitar kurang lebih ya lur, kurang lebih itu 1000 pokok ya. Dan kalau bisa dikategorikan ini adalah tanaman saya yang paling gagal lur. Paling gagal artinya gimana? Artinya itu dia produktivitasnya itu sangat rendah lur, sangat rendah. Jadi dari total 1000 pokok ini yang ditanam sampai hari ini, dari awal dia petik itu cuma menghasilkan produksi cabai paling sekitar mentok di 320 kilo kayaknya itu kalau aku total semuanya ya. Berarti artinya dia nggak ada 1/3 dari total populasi ya. Harusnya kan normalnya biasanya kalau 1000 pokok itu biasanya di angka 1 ton ya. Dalam satu cabai, dalam satu batang biasanya dia mempunyai kapasitas produksi itu sekitar 1 kilo. Nah ini dari 1000 batang cabai ini cuma menghasilkan sekitar 300 kilo lah, 300 kilo. Jadi ini bisa dikategorikan gagal lah. Kegagalan tersebut mungkin yang nanti akan kita ini ya, kita sinauni, kita pelajari kenapa sih bisa gagal. Kita sambil jalan lur ke dalam lur. Nah sebenarnya gini ya lur, kalau dalam pertanian menurutku pribadi ya, itu nggak ada pakem atau teori yang pasti ya. Jadi teori itu bisa berubah-ubah mengikuti mohon maaf lur, masih batuk, mengikuti cuaca, iklim dan lain sebagainya ya. Dan mungkin juga dipengaruhi juga dari wilayah. Teori itu sebenarnya bersifat, kalau aku pribadi itu bersifat sebagai penengah atau garis tengah atau benang merah ya. Tetapi untuk teori di lahannya, untuk di lahan itu biasanya setiap daerah itu mempunyai cara atau penanganan yang berbeda-beda ya. Jadi intinya kan nggak ada teori yang pasti dalam pertanian. Misalnya gini ya lur, kadang teori di musim kemarin kita berhasil menggunakan metode ini, tapi di musim sekarang kita gagal. Berarti kan artinya teori itu bersifat sebagai hanya apa ya, sebagai patokan ya lur, sebagai patokan. Sedangkan untuk kondisi di lahan kita harus pandai-pandai melihat ini lur, pandai-pandai melihat lingkungan, melihat iklim, terus melihat lingkungan sekitar dari tanaman kita. Kita harus melihat itu lur. Soalnya kan setiap daerah itu biasanya punya kecenderungan atau kedominanan penyakit yang berbeda-beda ya. Nah sekarang kita masuk pada pembahasan video ini ya, pembahasan pada tanaman inilah. Kenapa kok tanaman ini bisa gagal? Ini berdasarkan pengamatan pribadi ya lur. Ini menurut asumsi pribadiku ya. Mohon maaf lur, masih gerok ini.
Ini kalau tak bilang perawatannya ya, secara perawatan dari pupuk ini sudah maksimal. Aku selalu memberikan pupuk yang tepat lah, entah itu di usia generatif sampai pun masa dari awal vegetatif sampai masuk masa generatif ini lumayan tepat lah kalau menurutku pribadi. Aplikasi pupuknya, pestisidanya juga nggak telat. Artinya kan dari segi perawatan dia udah tepat ya. Cuma ada satu kesalahan yang ini memang sepele tapi fatal lur. Nah, kesalahan ini mungkin kadang banyak dilakukan teman-teman juga ya lur. Nah, mungkin nanti kita akan sedikit bahas. Ini lur, bisa dilihat ini. Jadi tanaman ini dia cenderung cenderung tinggi dan dia nggak berkembang ke samping. Silakan ditebak lur, kesalahan dari mana. Kita lihat ke bawah. Ini ya, sangat buruk lah ini tanamannya. Tapi nggak apa-apa lur. Menurutku pribadi nggak ada kegagalan yang benar-benar gagal. Artinya setiap dari kegagalan kita bisa mengambil ilmu atau mengambil untuk kita pelajari lah. Ada sesuatu yang kita pelajari supaya kita tidak mengulangi kegagalan yang sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti video ya lur. Menurutku pribadi ya lur, ini menurutku pribadi. Jadi nanti kalau ada teori lain yang tidak setuju ya silakan aja, nggak apa-apa. Mungkin untuk teman-teman juga jangan terlalu berpatokan pada pada video yang dari kemarin-kemarin saya sampaikan ya. Teman-teman bisa mencari referensi lain supaya nggak saklek ya, nggak saklek, kita nggak terlalu berfokus pada satu teori. Nah, nanti teman-teman bisa mengambil atau mengambil yang tengah lah, kita cocoknya pakai yang mana itu nggak masalah. Heran tanaman itu nggak harus nggak harus pakai metode ini itu enggak. Sebenarnya metode terbaik yaitu dari pengalaman kita, pengamatan kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu adalah metode yang terbaik. Nah, ini lur. Ini kategori tanaman gagal ya. Tanaman gagal, tanaman tidak produktif, dan semoga ini jadi pembelajaran teman-teman ya, supaya nanti tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan ya. Supaya tidak mengulangi kesalahan seperti yang sama saya lakukan. Aduh, mohon maaf lur bahasannya lur. Teman-teman pelan-pelan ya dalam menyimak video ya, soalnya ini aku memang bukan tukang buat video, hanya petani yang mencoba berbagi pengalaman dalam bidang pertanian. Jadi ya tetap bahasanya seadanya ya lur. Jadi pelan-pelan biar tidak salah paham. Nah, kesalahan dari tanaman ini lur, kalau menurutku pribadi itu udah ini kesalahan ada pada jarak tanam lur. Jarak tanam dan metode penanaman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini lebar paritnya seberapa, terus lebar guludan berapa. Kalau lebar guludan ini mungkin sekitar 1 meter ya. 1 meter ini total penuh guludannya. Nah, kepotong samping-samping ini sekitar 15 cm. Berarti kan sisa tengah ada 70 cm. Nah, kesalahan di sini lur. Aku itu dari dulu itu nggak pernah menggunakan sistem tanam yang seperti ini. Ini coba kemarin kan penasaran aku coba menerapkan menggunakan metode ini ya. Kalau di sini itu namanya sistem pengantin. Sistem pengantin itu artinya tanaman ini kanan kiri itu ditanam secara sejajar ya lur. Sebenarnya nggak masalah sih kalau memang jarak tanamnya ini tepat. Cuma kan ini kalau menurutku pribadi ini kemarin ada kesalahan dalam membuat lubang tanam ya, atau kesalahan dalam membuat jarak tanam. Kita mendapat kesalahan dari jarak tanam sehingga tanaman ini cenderung itu dia selalu naik ke atas, dia selalu mencari sinar matahari. Terus yang bawah itu buahnya itu selalu selalu ambrol, bahasa Indonesianya ya, selalu ambrol lah. Ambrol kalau bahasa Jawa itu artinya jatuh. Dia buahnya jatuh. Nah, ini mungkin kesalahannya dari ini lur, kalau menurut pribadiku ya. Jarak tanam lur, kita kesalahan pada jarak tanam. Jadi mungkin untuk referensi buat teman-teman lah yang mau bertani, mungkin ini perlu diperhatikan lur, jarak tanamnya. Sebenarnya nggak ada patokan yang pasti sih lur, nggak ada patokan yang pasti kita harus tanam menggunakan jarak segini itu nggak ada. Cuma kita mengikuti, biasanya tiap daerah kan itu punya tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda ya lur. Jadi kita jangan dijadikan acuan pada satu video ya. Kita
lebih baik kita tahu kondisi dari lingkungan kita, dari tanah yang akan kita tanami, tingkat kesuburannya berapa. Nanti cenderung dari tanaman yang akan kita tanam itu dia melebarnya itu berapa, kan kita harus lebih tahu lah, mengamati dulu tanahnya. Nah kalau di sini kan memang itu tanahnya udah lumayan subur. Ini kemarin juga tak kasih pupuk kandang yang lumayan banyak. Ini dari 1000 pokok ini tak kasih sekitar 30 karung lah, 30 karung kohei ayan yang sudah difermentasi sama tak kasih Vertipos 2 sak. Berarti kan artinya dia lahannya udah, persiapan lahannya udah baik, udah subur. Cuma kesalahan ada pada satu, yaitu jarak tanam lur. Jarak tanamnya ini menurut pribadiku ini terlalu dekat lur, kurang jauh. Ini lur, tak sepil ya. Ini jarak dari sini ke sini itu 50 cm. Ini ke sana juga ya sekitar 50 cm lah. Nah ini fatal lur, sepele tapi fatal. Nah akibatnya tanaman itu dia selalu mencari apa ya, mencari sinar matahari. Jadi dia selalu tumbuh naik lah. Ini tinggi ajurnya, ajur apa namanya ini, apa bambunya ini telajak lah kalau di sini namanya. Ini 175, itu 175 cm, kependam paling sekitar 25, artinya kan tingginya 150. Nah ini tanaman kemarin sampai di atasnya lur, buahnya itu nggak produktif, cuma tinggi terus. Jadi pohonnya itu cenderung naik terus, tapi buahnya itu nggak ada. Makanya bisa kategorikan gagal. Jadi mungkin untuk teman-teman ya perlu dipertimbangkan lah dalam menentukan jarak tanam ya lur. Nah kita kembali ke sini. Ini jarak tanam kan 50, ke sana 50. Kalau untuk wilayah ini itu jarak 50 cm itu sangat sempit ya lur. Jadi tanaman itu bisa kadang sampai ini sampai gandeng lah, sampai tumpuk. Dia bondet namanya ya. Dia tumpuk terus nanti timbulnya ya seperti ini, banyak penyakit, banyak jamur, banyak hama. Pokoknya udahlah. Untuk menentukan jarak tanam teman-teman mungkin lebih teliti, lebih diamati dulu tingkat kesuburannya. Nah yang kedua seperti ini lur, untuk memilih jarak tanam sebaiknya kalau menurut pribadiku ya lur, itu lebih bagus kita menggunakan mata tiga. Mata tiga apa namanya ya. Jadi bukan seperti kanan kiri seperti ini, bukan. Jadi tanamnya di sini lur, di sini terus di sana. Coba biar jelas. Di lubang ini, di lubang ini, di lubang ini lah. Di sini nggak ditanami. Artinya seperti ini lur, seperti segitiga jarak tanamnya, zigzag lah, zigzag, jangan kanan kiri. Nanti dia kan sudah apa, bisa memaksimalkan area ya lur. Jadi nggak ada area yang kosong, nggak ada area yang sek-sekan atau terisi penuh ya. Itu lebih baik zigzag ya lur. Kalau mau tanam itu juga nanti berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ini dulu awal-awal ya, awal-awal tanam ini waktu berumur sekitar 40 hari ini udah jadi sanjungan lur, sudah jadi sanjungan dari tetangga sawah. Itu lihat tanamannya wah bagus sekali. Tapi begitu masuk di fase generatif sekitar 50 hari ke atas itu udah, ini kelihatan udah, ini besok pasti gagal soalnya terlalu rimbun. Bahkan ini kemarin di musim kemarau ini nggak pernah kering lur, parit ini nggak pernah kering, dia selalu basah karena yaitu atasnya itu sampai nutup semua. Jadi kurang lebar lah intinya. Pokoknya kalau kunci utama dalam bertani lur, salah satunya kita harus gimana sih kita mencari cara supaya tanaman itu terkena sinar matahari full. Nggak ada tanaman yang sek-sekan. Sek-sekan apa sih ya? Nggak ada tanaman yang berdesakan ya lur, nggak ada tanaman yang berdesakan, sehingga nanti sinar matahari bisa masuk sampai ke bawah, terus sirkulasi udara juga baik. Nanti itu bisa membuat apa ya, membuat irit lah, irit dari pemakaian pestisida. Karena sirkulasi udara baik, terus sinar matahari bisa masuk sampai ke bawah. Jadi biasanya hama terus sama penyakit itu cenderung berkurang lah. Faktor lingkungan itu mungkin ya bisa dikatakan ya. Nah, jadi seperti ini lur. Ini salah satu faktor yang mungkin dari teman-teman petani banyak disepelekan, tapi bisa mempengaruhi, bukan bisa, sangat mempengaruhi dalam keberhasilan bertanam, yaitu jarak tanam. Mungkin teman-teman perlu perhatikan, teman-teman bisa pelajari daerah-daerah teman sendiri itu nanti tingkat kesuburannya berapa. Nah itu nanti bisa menentukan berapa sih jarak tanam yang mau kita buat. Nah kalau untuk secara
berbicara secara umum ya, berbicara secara umum untuk tanah di Indonesia. Mungkin kalau teman-teman mau cari referensi, kalau menurut pribadiku ya, jarak yang bagus itu ya jarak tanamnya itu kita ambil tengah jalur, bisa kurang dan bisa melebihi dari jarak tanam tersebut. Jarak tanamnya itu yang ideal itu adalah 80 cm ya, 80 cm itu, tapi jangan ditanam secara pengantin. Jangan ditanam secara pengantin, jangan seperti ini lur. Ini kan pengantin, artinya pengantin dia jejer ya, jejer kanan kiri. Jadi jejer pengantin lah kalau di sini namanya. Itu jangan ditanam seperti ini, tapi ditanam zigzag. Artinya begini lur. Ini jarak tanam 1 meter ya, ini buang 1, ini kan 50-50, ini gagal udah. Ini kita jarak tanam per lajurnya itu 1 meter, terus sebelah kanannya itu juga 1 meter, tapi berada di tengah, di zigzag lur. Artinya seperti ini. Misal ini ya, tanam zigzag. Nah itu lur. Itu nanti perbedaannya sangat jauh lur, sangat jauh antara yang ditanam secara berjajar kanan kiri sama yang di zigzag itu sangat jauh. Nah itu kita ambil jarak tengahnya ya lur. Untuk tanah kebanyakan di Indonesia itu ambil 80 cm jarak tanamnya. Terus kalau mau buat 2 jalur seperti ini mungkin lebih baik teman-teman ditanam secara zigzag ya, jangan dibuat kanan kiri, agar nggak ada ruang kosong dan nggak ada ruang yang terlalu sesak. Jadi itu ruang yang ada di bedengan itu bisa terisi semua dan nggak ada yang berdesakan. Nanti itu lumayan berpengaruh dalam pembuahan cabai ya lur. Nah, ini suasana pagi di sini lur. Mungkin nggak ada apa ya, nggak ada yang mau disampaikan lagi nih lur. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan sekali lagi mohon maaf lur, ini bahasanya apa ya, bahasanya awur-awuran karena memang bukan bidangnya lah, bukan bidangnya untuk membuat video. Jadi bahasanya nggak teratur. Hanya ingin berbagi lah, hanya petani yang ingin berbagi pengalaman di bidang pertanian. Siapa tahu menjadi bahan ataupun ada sesuatu yang dapat dipelajari lah dari video ini. Ya, mungkin itu saja ya lur. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Tetap semangat yang mau bertani, yang sering mengalami kegagalan, tetap semangat. Kita coba aja lagi, siapa tahu di tanaman ke depan kita berhasil. Nah, mungkin itu aja video ini saya tutup. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para petani Indonesia.